Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan belajar mengenai uji reliabilitas dan juga uji validitas. Nah, uji reliabilitas dan validitas biasanya digunakan oleh ilmu-ilmu sosial, ya, seperti manajemen, akuntansi, psikologi, sosiologi, dan lain sebagainya. Nah, kenapa ilmu-ilmu sosial tersebut menggunakan uji reliabilitas dan validitas dalam penelitiannya? Karena biasanya variabel-variabel yang digunakan tidak bisa diukur secara langsung, ya. Biasanya diamati menggunakan indikator-indikator. Nah, variabel yang tidak bisa diukur secara langsung disebut dengan variabel laten. Nah, ketika penelitian menggunakan kuesioner, biasanya penelitian itu terdiri dari 5 skala Likert atau ada yang 7 skala Likert, tetapi kebanyakan menggunakan 5 skala Likert. Nah, 5 skala Likert ini biasanya dicontohkan, ya. 1 misalnya sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 ragu-ragu atau netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Nah, skala Likert dikatakan skala ordinal, ya, apabila antara misalnya sangat setuju dengan setuju, ya. Nah, sangat setuju ini memiliki preferensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan setuju. Begitu pula dengan setuju, memiliki preferensi atau tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan netral atau ragu-ragu. Nah, tetapi apabila nilai jarak antara misalnya setuju dengan sangat setuju, kemudian ragu-ragu dengan setuju, tidak setuju dengan sangat tidak setuju, itu memiliki nilai yang sama, maka disebut dengan skala interval, tidak ordinal, ya. Nah, kita akan coba menguji reliabilitas dan validitas dengan terlebih dahulu input data yang sudah kita sediakan, ya. Itu menggunakan job survey yang tipe filenya adalah SAF, ya, SAF. Kemudian kita open. Nah, seperti ini data view dan variable view-nya. Kemudian kita yang pertama akan menguji uji reliabilitas. Nah, apa itu uji reliabilitas? Nah, uji reliabilitas ini digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Nah, suatu variabel atau konstruk itu dikatakan reliable apabila jawaban responden dari waktu ke waktu itu konsisten atau stabil, ya. Ada dua cara untuk mengetahui apakah konsisten atau tidak, ya. Pertama, dengan memberikan kuesioner secara berulang, ya, atau repeated measure, ya, pengukuran berulang. Nah, di sini biasanya responden misalnya hari ini diberi kuesioner untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Kemudian 1 minggu lagi itu diberi kuesioner lagi dengan pertanyaan yang sama. Nah, ketika dilihat jika responden menjawab kuesioner yang diberikan itu tetap konsisten, maka ini bisa dikatakan reliable, ya, bisa reliable, ya. Jadi untuk nilai konsisten atau tidak, ya, tadi dengan bisa 2 kali menyebar kuesioner di waktu yang berbeda. Ketika jawabannya sama berarti dia konsisten, ya. Yang kedua, dengan one shot atau pengukuran sekali. Nah, di sini menggunakan
fasilitas yang ada di dalam SPSS, yaitu ada Cronbach Alpha. Nah, Cronbach Alpha ini digunakan untuk mengukur uji reliabilitas. Nah, suatu konstruk atau variabel bisa dikatakan reliable ketika Cronbach alpha-nya itu lebih dari 0,70. Ini menurut Nunali tahun 94. Tetapi ada beberapa sumber lain yang bisa kita gunakan yang juga akurat, itu mengatakan reliable apabila lebih dari 0,60. Tinggal kita mencari referensi yang tepat yang akan kita gunakan untuk penelitian kita, ya. Nah, kita akan menguji reliabilitas. Yang pertama adalah autonomi, ya. Diukur dengan 4 indikator autonom. Autonom 1, autonom 2, autonom 3, dan autonom 4. Dan yang kedua nanti kita akan menggunakan indikator rutin, ya. Yang diukur juga rutin 1 sampai 4. Kita terlebih dahulu menguji reliabilitas dengan autonom, ya. Kita pilih scale, kemudian reliability analysis, kemudian kita masukkan ke kotak yang sebelah kanan, autonom 1 sampai 4, ya. Shift dimasukkan. Kemudian kita pilih statistik. Kita dalam descriptive form, kita pilih item, pilih scale if item deleted, kemudian dalam inter item kita pilih correlation, kemudian continue, pilih OK. Nah, ini hasilnya. Nah, Cronbach alpha-nya menunjukkan 77,3% untuk Cronbach alpha based on standardized item. Ini Cronbach alpha-nya juga 76,8%, ya, atau 0,768. Ini juga 0,773. Berarti kalau menurut Nunali tahun 94 ini sudah menunjukkan reliable untuk konstruk autonom, ya. Nah, kita lihat apakah untuk konstruk yang satu lagi rutin itu juga reliable. Kita coba analisis lagi, analyze, pilih scale, kemudian reliability analysis. Kemudian untuk yang ini kita kembalikan ke kolom yang sebelah kiri, kita masukkan yang rutin 1 sampai 4, ya. Rutin 1 sampai 4 kita masukkan ke kotak yang sebelah kiri. Kemudian kita lakukan seperti pada konstruk autonom, ya. Pada statistik kita pilih yang descriptive form-nya itu item, scale if item deleted, dan inter item kita pilih correlation. Kemudian kita continue, klik OK. Bagaimana hasilnya? Nah, pada reliability statistik kita lihat bahwa hasil output pengujian reliabilitas pada konstruk rutin menunjukkan bahwa ini 67,1% atau 0,671, sedangkan yang ini Cronbach alpha-nya 0,669. Ini menunjukkan bahwa untuk konstruk rutin ini kalau mengacu pada Nunali tahun 94, ya, ini menunjukkan tidak reliable karena di bawah 0,70. Nah, sehingga ada beberapa cara, ya, untuk meningkatkan nilai Cronbach alpha-nya, ya, agar lebih dari 0,70. Salah satu caranya, ya, adalah dengan membuang jawaban responden yang tidak konsisten. Jawaban responden dikatakan konsisten ini apabila menjawab item rutin, ya, rutin 1 sampai 4. Di sini, ya, rutin 1 sampai dengan 4, 1 sampai dengan 4 adalah nilainya berkisar di bawah 3 untuk rutin yang rendah dan di atas 3 untuk rutin yang tinggi. Nah, ini contohnya.
2, 2, 3, 2. Dia konsisten di bawah 3 ya, 3 ke bawah untuk rotin rendah. Atau ini misalnya untuk rotin yang tinggi ya, 5, 4, 3, 4. Jadi dia konsisten di atas 3 ke atas gitu ya. Tidak terlalu misalnya 5, 4, 3, 1 gitu kan. Ya, itu tidak konsisten. Nah, kita akan membuang beberapa jawaban responden yang tidak konsisten. Di sini ada beberapa yang tidak konsisten, antara lain responden 37, 38, 44, 45, 46, dan 50. Kita buang terlebih dahulu yang responden 37 ya. Responden ke 37 kita buang. Ini ya. Kita klik, kemudian kita cut saja. Kemudian responden 38, responden 38 kita cut, kemudian responden 44, 45, 46, dan 50. Coba kita lihat yang 50 seperti apa untuk yang rutin. Nah, kita kan bisa melihat nih 2, 3, 5, 2 ya. Ini terlalu jauh ya, dari 2, 3, 5. Ini ada 5, harusnya di bawah. Kalau misalnya ini 2, 3, misalnya 3, 2 gitu, itu konsisten gitu. Kita buang yang responden ke 50. Ini adalah nama respondennya kan urutannya nih 42, 43, 44, 45. Nah, ini kita buang yang 50. Nah, kemudian kita uji kembali ya. Analyze, scale, reliability analysis. Kemudian kita uji lagi yang rutin ini ya. Kita pilih ini statistik terlebih dahulu. Kita pilih item, scale if item deleted, dan correlation. Continue, kemudian oke. Nah, hasilnya di sini menunjukkan bahwa Chrombatch alpha-nya lebih dari 0,70 ya. Ini 72,8%, ini 72,7%, atau 0,727, ini 0,728. Artinya ini sudah reliable ya. Itu tadi salah satu cara untuk meningkatkan nilai Chrombatch alpha-nya dengan cara menghilangkan jawaban responden atau menghilangkan responden yang jawabannya tidak konsisten. Yang kedua, kita akan belajar menguji validitas data ya, validitas. Nah, kita masukkan lagi di saya simpan di desktop ya, menggunakan job survey ya, yang data yang sama. Kita open. Nah, kemudian kita klik analyze ya. Klik tadi analyze ya. Pilih correlate ya. Ini pilih bivariate. Nah, tampak di layar seperti ini. Nah, sekarang kita isikan dalam kotak variabel ya, kotak variabel ini keempat indikator konstruk autonom dan skor total autonom. Lalu nanti pilih correlation Pearson ya, ini, dan setelah itu pilih OK. Nah, kita terlebih dahulu memasukkan autonom 1 sampai dengan 4, lalu skor total autonom ya.
kita masukkan semua. Lalu kita pilih OK. Nah, ini adalah output SPSS hasil dari uji validitas. Nah, kalau untuk menganalisis apakah valid atau tidak, maka kita lakukan uji signifikansi ya dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Nah, R tabel itu ada di halaman 483 dan 484 pada bukunya Imam Ghazali. Nah, tinggal kita menghitung R tabel ya. Untuk degree of freedom itu N-2 ya, rumusnya adalah N-2. N itu adalah jumlah sampel, jadi jumlah sampel yang kita gunakan tadi 70, jadi nanti 70 kurangi 2, 68 itu degree of freedom-nya atau DF-nya. Kemudian pada konstruk autonomi, jumlah sampelnya kan tadi 70 kurangi 2 berarti 68, dan alfanya ya yang digunakan adalah 0,05 atau 5%. Didapat R tabelnya adalah 0,198. Jadi kalian bisa lihat R tabel pada DF 68 dengan uji 2 sisi ya. Nah, kalian bisa coba mempraktekkan bagaimana melihat R tabel ya, yang ada di halaman 483 dan 484 pada bukunya Imam Ghazali. Nah, di sana ada DF-nya, misalnya DF-nya adalah 68. Lalu di atasnya ada dengan uji 2 sisi. DF 68 maka dapat diperoleh R tabelnya adalah 0,198. Nah, jika ini lebih besar dari 0,198, maka butir atau pertanyaan untuk indikator autonom ini adalah valid ya. Semuanya di atas 0,198 ya. Kita lihat di sininya ya. Ini lebih dari 0,198, ini juga, kemudian ini juga ya, lebih dari 0,198. Nah, uji validitas ini digunakan untuk mengukur skala, mengukur atau valid tidaknya suatu kuesioner. Jadi, suatu kuesioner dikatakan akan valid jika pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Misalkan di sini kan ada variabel, maksudnya indikator autonom 1, 2, 3, dan 4. Maka pertanyaan tersebut harus dapat secara tepat mengungkapkan tingkat autonomi ya. Jadi validitas ingin mengukur apakah pertanyaan tersebut sudah menggambarkan atau sudah dapat mengukur apa yang kita akan ukur gitu ya. Misalnya dari autonomi ini yang diukur dengan 4 ini, autonom 1, 2, 3, dan 4. Jika keempatnya ini sudah menggambarkan autonomi, maka bisa dikatakan valid gitu. Tetapi kalau misalnya ada salah satu yang pertanyaan yang tidak valid, itu bisa dihapuskan, tetapi dengan syarat pertanyaannya itu biasanya lebih dari 3 gitu. Demikian untuk pembahasan uji reliabilitas dan validitas. Apabila ada yang kurang jelas bisa kita diskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.